Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita menguasai teknik integrasi dan pencarian akar, hari ini kita memasuki wilayah kalkulus komputasi berikutnya. Turunan numerik atau numerical differentiation. Kita akan membahas berbagai formula diferensiasi mulai dari selisih maju, mundur, hingga pusat dan melihat bagaimana matematika ini digunakan untuk memproses gambar digital di dunia nyata. Mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita ingat kembali definisi analitik turunan di bangku sekolah dasar, yaitu limit perbandingan perubahan nilai fungsi fx plus h dikurangi fx dibagi h saat h mendekati 0. Rumus ini bekerja dengan sangat baik apabila fungsinya jelas. Namun, bagaimana jika fungsi aljabarnya tidak diketahui sama sekali? Di lapangan, kita seringkali hanya mendapatkan tabel data suhu, dasar tekanan atau nilai piksel dari sebuah gambar. Kita tidak punya persamaan eksplisitnya, sehingga penurunan analitik mustahil dilakukan. Selain itu, kadangkala kita berhadapan dengan fungsi yang sangat kompleks. Menurunkannya secara manual di atas kertas membutuhkan banyak langkah rumit yang tidak mangkus dan diprogram ke dalam komputer. Itulah alasan utama mengapa kita membutuhkan turunan numerik. Tugas utama kita adalah menemukan angka hampiran dari nilai kemiringan atau turunan tersebut. Secara fundamental, ada 3 pendekatan komputasi yang dapat kita pilih. Pertama adalah hampiran selisih maju, di mana kita melihat langkah ke depan. Kedua, hampiran selisih mundur, di mana kita menoleh langkah ke belakang. Dan yang ketiga adalah hampiran selisih pusat, yang menyeimbangkan keduanya. Para ahli matematika telah membuktikan bahwa semua rumus untuk metode ini dapat diturunkan secara sah menggunakan pemotongan deret Taylor maupun lewat bantuan kurva polinom interpolasi. Kita masuk ke pendekatan pertama, selisih maju. Rumusnya paling mendekati definisi limit aslinya. Nilai turunan di X sama dengan X0 sama dengan nilai fungsi di titik X0 plus H dikurangi nilai fungsi awal di X0 lalu dibagi dengan ukuran langkah yaitu H. Dari ekspansi deret Taylor, kita tahu metode ini menyisakan galat yang berorder OH. Mari kita bedah contoh soal 1. Kita diminta mencari nilai turunan pada X sama dengan 2 untuk fungsi polinom pangkat 3 dengan nilai H yang cukup besar, yaitu 0,1. Langkah pertama, cari nilai fungsinya di X sama dengan 2 yang hasilnya adalah 1. Lalu kita maju sedikit ke X sama dengan 2,1. Masukkan angka 2,1 ini ke fungsi asal, didapatkan hasilnya 2,392. Kita masukkan ke dalam rumus selisih maju, 2,392 dikurangi 1 dibagi dengan 0,1, hasil akhir turunan numeriknya adalah 13,92. Jika kita hitung pakai kalkulus biasa, turunan sejatinya adalah tepat bernilai 13. Berarti ada simpangan atau galat relatif sebesar 7,07%. Mengapa ada galat? Karena angka H sama dengan 0,1 pada metode ini belum cukup kecil untuk memberikan hasil sempurna. Lalu bagaimana dengan selisih mundur? Prinsipnya dibalik. Titik referensinya adalah titik target kita dikurangi dengan nilai 1 langkah sebelumnya. Rumusnya adalah fx0 dikurangi fx0 min h baru dibagi h. Sama seperti selisih maju, ini juga memiliki tingkat kesalahan OH. Mari kita lihat contoh soal 9 fungsi kuadrat X pangkat 2 ditambah 4X plus 3 di titik 1 dengan toleransi H yang lebih rapat yaitu 0,001. Nilai fungsi di X sama dengan 1 adalah 8.
Karena ini selisih mundur, kita hitung nilai fungsinya di belakangnya, yaitu X sama dengan 0,99 dan diperoleh 7,9401. Selisihkan angka 8 dan 7,9401 lalu bagi dengan 0,01. Kita dapatkan jawaban komputasinya adalah 5,99. Bandingkan dengan hasil kalkulus eksaknya yang bernilai 6. Galatnya jauh lebih tipis, hanya 0,16%. Tentu saja ini lebih akurat karena nilai hanya 1/100, jauh lebih kecil dari soal sebelumnya. Sekarang kita bahas sang juara dari ketiganya, yaitu metode selisih pusat. Alih-alih menghitung titik saat ini dengan titik depan atau belakang, selisih pusat sama sekali membuang titik saat ini. Rumusnya adalah nilai fungsi di titik ke depan dikurangi titik ke belakang, lalu dibagi jarak total keduanya, yaitu 2H. Secara matematis, melalui deret Taylor, galatnya dipangkas drastis menjadi berorte OH pangkat 2. Mari kita pertandingkan ketiganya di soal berikut. Fungsi yang dievaluasi adalah X pangkat 3 dikurang 3X ditambah 2 di X sama dengan 1 dengan H sama dengan 0,1. Hasil perhitungan metode maju adalah 0,31. Hasil metode mundur meleset menjadi minus 0,29, sedangkan metode tengah secara menakjubkan memberikan angka 0,01. Karena nilai eksak turunannya sejatinya adalah 0, secara definitif terbukti bahwa metode selisih tengah adalah pemenang tak terbantahkan karena menghasilkan galat paling mendekati 0 mutlak. Konsep numerik ini bisa diaplikasikan untuk tingkat yang lebih tinggi, yaitu turunan kedua. Turunan kedua ini merupakan turunan dari turunan pertama. Jika menggunakan rumus selisih pusat, format perhitungannya menjadi nilai maju dikurangi 2 kali nilai pusat, ditambah nilai mundur dibagi dengan H kuadrat. Pada contoh soal, kita disuruh mencari turunan kedua dari X pangkat 2 tambah 4X tambah 3 di titik 2 dengan H sama dengan 0,001. Kita perlu 3 perhitungan fungsi pada titik 2,01, titik 2, dan titik 1,99. Setelah dimasukkan ke formula dengan pembagi 0,0001, kita mendapat angka hasil yang bulat sempurna, yaitu 2. Galat perhitungan di soal ini adalah 0%. Komputasinya luar biasa akurat dan stabil. Sebagai penutup, apa gunanya ini semua di dunia nyata? Teman-teman, jika kalian ingin terjun ke dunia computer vision, turunan numerik adalah jantung dari pengolahan citra digital. Di dalam pengolahan gambar, salah satu tahap krusial adalah mendeteksi batas suatu objek atau pendeteksian tepi. Tetapi ini secara matematis didefinisikan sebagai terjadinya perubahan intensitas kecerahan piksel yang paling luar biasa besar dalam jarak spasial yang sangat singkat. Perubahan intensitas curam ini dihitung sebagai sebuah gradien, yang tak lain tak bukan adalah turunan pertama dari fungsi piksel gambar. Bahkan untuk mendeteksi tepi yang sangat tajam dengan lebih presisi, algoritma computer vision menggunakan operator turunan kedua yang dikenal sebagai operator Laplace. Metode-metode komputasi yang baru saja kita pelajari adalah algoritma rahasia yang berjalan di balik filter kamera maupun sistem kecerdasan buatan mobil otonom hari ini. Demikianlah presentasi mengenai metode turunan numerik. Semoga dapat memperdalam wawasan kita dalam matematika terapa dalam komputasi numerik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.